Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mailan Kartika. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku jemput anakku sekolah lanjut masak buat makan siang. Jadi ini tuh sekitaran jam 1 siang aku habis jemput anakku sekolah dan kondisinya ini tuh hujan deras banget. Kebetulan juga aku nggak bawa payung karena tadi pas berangkat mau jemput tuh nggak hujan dan ternyata pas nyampe sekolahan anakku hujan deras banget. Tadi juga sebenarnya kita diem dulu di sekolahan anakku nungguin hujannya reda, cuman karena kelamaan hujannya nggak reda-reda kita langsung aja pulang karena hujannya agak kecil gitu ya. Tapi tiba-tiba pas di tengah jalan hujannya gede lagi, akhirnya kita basah-basahan seperti ini. Dan lanjut, ini tuh aku udah sampai rumah, aku langsung aja masak karena sebentar lagi Pak suami pulang kerja. Dan ini dia hasil belanjaan aku, ada lumpia itu tuh tadi harganya 2.000, terus ada sawi putih harganya 2.000 juga. Ada telur sama mie yang tadi itu tuh harganya 2.500 dan daun bawang 1.000, jadi totalnya pas 10.000 ya. Terus lanjut aku mau bikin isian buat si kulit lumpia yang tadi, isinya nggak banyak-banyak, cuma 1 telur aja plus ditambah daun bawang. Jadi tadi tuh daun bawangnya kan 1.000, semuanya aku pakai buat ini ya, buat isian si kulit lumpianya tadi. Gak lupa juga aku tambahkan sedikit tepung terigu, jadi biar si telurnya itu agak kental-kental gimana gitu ya, dan biar bisa jadi banyak gitu ya. Dan ini dia untuk si daun bawangnya, aku iris-iris kecil atau iris-iris tipis seperti ini. Dan untuk menu makan siang kali ini aku tuh mau bikin 2 menu. Yang pertama aku mau bikin ala-ala martabak telur gitu ya, cuman kulitnya itu dari kulit lumpia. Yang selanjutnya aku mau bikin mie apa ya, itu namanya mie golosor kalau kata orang Sunda mah, nggak tahu ya kalau di tempat lain itu namanya apa. Namanya itu mie golosor ditambahin sawi putih, jadi dioseng-oseng aja gitu ya. Kalau anak yang pertama mungkin bisa makan meskipun ada cabai-cabainya sedikit, tapi untuk anak yang kedua belum bisa makan itu, jadi dia makannya sama martabak telur aja. Karena anak yang kedua itu emang agak susah ya kalau makan, maksudnya kalau misalnya 2 menu itu dia agak susah. Jadi kalau misalnya mau sama telur udah telur aja, mau sama ayam goreng udah ya sama ayam goreng aja, nggak boleh ada menu yang lain gitu. Dan ini dia lanjut ya, aku lagi masukin si isiannya itu, si telur yang dicampur sama daun bawang ke dalam kulit lumpia. Untuk ngelipatnya standar aja seperti ini. Dan untuk perekatnya aku menggunakan telur ini ya, karena kan tadi udah dicampur sama terigu, jadi kalau misalnya direkatin itu bakal ngerekat banget gitu ya. Lanjut, ini tuh aku masukin semuanya sampai adonan si apa sih namanya, telurnya itu habis semua. Dan ini tuh kulit lumpia aku tadi beli 2.000, isinya 10 kulit lumpia. Jadi ini bakalan jadi 10 potong ya, 10 martabak telur gitu. Ini tuh untuk berempat, insya Allah cukup ya. Ini tuh untuk sekali makan ya guys, bukan untuk seharian gitu. Dan ini dia yang terakhir, pas banget ya, 1 telur itu pas untuk 10 kulit lumpia. Tapi kalau misalnya temen-temen ada yang suka lebih banyak gitu ya, pakai 3 telur mungkin atau lebih, itu lebih bagus, isiannya lebih tebal. Cuman kalau aku ya dalam edisi bukan hemat sih ya, karena buat makan itu kalau ada kenapa tidak, cuman buat edisi tanggal tua, karena video ini tuh aku shootnya pas bener-bener di tanggal 31 bulan Januari, jadinya lagi nunggu pencairan buat gaji bulan Februari ya, jadi bener-bener di dompet itu tinggal beberapa lagi, tapi meskipun segitu juga ini tuh enak banget dan anak-anak suka. Lanjut kita iris-iris dulu cabenya. Di sini aku menggunakan cabai merah besar dan cabai hijau besar.
Jadi karena ini tuh cabe besar ya, jadi nggak terlalu, apa sih namanya, nggak terlalu pedas, jadinya anak yang besar bisa ikut makan mie golosor ini. Dan ini juga tadi ada sedikit lebih dari, apa sih namanya, dari daun bawang yang buat isian kulit lumpianya, aku masukin aja buat di mie golosornya. Dan untuk bawang merah, bawang putihnya aku gunakan 2 buah bawang merah dan yang gede-gede ya, dan 2 bawang putih yang kecil-kecil. Jadi aku tuh kalau masak lebih sering oseng-oseng kayak gini ya. Selain dari masaknya lebih simpel, juga lumayan bisa berhemat dalam perbumbuan ya, meskipun itu tuh sebenarnya menurut aku nggak ngaruh sama enak atau enggaknya masakan, cuman lebih ke kayak rasa, cita rasanya aja gitu ya, ada wangi ininya, ada wangi itunya gitu kalau menurut aku sih. Nggak tahu ya, mungkin karena aku aja yang belum suka dan belum pintar masak, jadi belum begitu tahu banyak fungsi-fungsi dari bumbu-bumbu dapur gitu ya. Dan lanjut aku ini tuh yang pertama goreng dulu si martabak telurnya. Nah, ini karena aku tadi kelupaan si kompornya itu nggak aku kecilin, jadinya minyaknya udah bener-bener panas, meskipun cuma sebentar si kulit lumpianya langsung gosong gitu. Tapi untuk yang keduanya aku agak-agak udah tahu nih ya selahnya, jadi nggak terlalu lama, langsung dibalik-balik aja, langsung diangkat. Tapi meskipun begitu tetap aja ya gosong. Ada saat, tapi ini tuh nggak bau gosong kok, meskipun kelihatannya gosong seperti ini tuh enak banget. Rasanya juga pas, nggak keasinan ya. Dan ini dia untuk martabak telurnya, udah selesai aku goreng semua 10-10-nya ya. Lanjut aku mau bikin oseng-oseng si mie golosornya tadi. Pertama aku masukkan irisan bawang merah dan bawang putih, setelah agak harum aku masukkan si cabai-cabeannya. Jadi nggak dari awal banget ya, biar si cabenya itu nggak terlalu layu, jadi agak seger-seger gitu ya. Terus aku lanjut masukin si mie golosor sama sawi putihnya. Gak lupa juga tambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa. Terus aku juga tambahkan saus ya, saus sambal plus kecap manis. Terus aku juga masukkan tadi si irisan daun bawangnya, dan ini tuh menurut aku rasanya enak banget, cocok banget dimakan sama nasi dan sama martabak telur yang tadi. Jadi ini tuh udah sekitaran jam 2 ya, sekitaran jam 2, sebentar lagi Pak suami datang dan pulang. Alhamdulillahnya ini masaknya sebentar lagi juga beres. Jadi pas suami pulang, nasi dan lauknya semuanya masih anget. Dan ini juga untuk mie golosornya udah selesai aku masak. Sekarang kita matikan kompor, lalu kita sajikan dan tunggu Pak suami pulang. Dan kira-kira seperti inilah ya setiap hari kegiatan aku di rumah. Kalau misalnya Pak suami nggak bisa jemput anak, ya aku yang jemput anak. Dilanjutin sampai rumah masak. Ya begini aja lah ya setiap harinya. Dan ini dia aku udah selesai masaknya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten aku selanjutnya.